Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pada hari ini. Kita barusan menuntaskan bulan Ramadan yang secara takmilah 30 hari lamanya. Dan sejak tadi sore ketika matahari tenggelam, sebagai tanda bahwa saat ini kita sudah masuk pada bulan Syawal, yaitu pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Artinya bahwa pada malam hari ini ada dua hal yang selalu terjadi pada setiap tahun, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Fitri itu sendiri. Hari Raya Idul Fitri dan Idul Fitri adalah merupakan dua hal yang berbeda, tetapi kita berharap bahwa kita semua mendapatkan nilai kedua-duanya itu. Hari Raya itu artinya adalah hari yang besar, hari yang kita dibolehkan untuk bersenang-senang. Tidak ada kesusahan pada hari ini, tidak ada kesedihan pada hari ini. Dan bagi umat Islam, tidak ada di bagian lain pun yang masih kesulitan untuk mencari makan untuk hari ini dan esok pagi. Jadi hari raya itu adalah tempat kita untuk bersenang-senang, suasana kita untuk bersenang-senang. Sementara Idul Fitri itu artinya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu artinya sesuatu yang sebelumnya kita melaksanakan berbagai macam ritual, berbagai macam tantangan, khususnya di dalam bulan Ramadan ini dalam melaksanakan ibadah, tadarus, qiyamul lail dan sebagainya. Orang-orang yang puasa dengan baik, tadarus dengan baik, qiyamul lail dengan baik, baik di sini adalah niatnya karena lillahi ta'ala, maka mereka itu akan mendapatkan piagam penghargaan dari Allah sebagai Idul Fitri. Pada malam hari ini oleh Allah kita ditakdirkan untuk kembali kepada kefitrahan, artinya kembali kepada kesucian. Manakala kita semua sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarangnya dengan cara-cara yang benar dan dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah-ibadah dan ritual-ritual pengabdian kita kepada Allah, baik itu yang berhubungan kepada Allah maupun yang berhubungan dengan sesama umat manusia, maka malam ini kita ketemu dengan bulan Syawal. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi bulan Syawal? Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membayar zakat. Jadi membayar zakat itu adalah merupakan kewajiban secara personal
bagi setiap umat Islam pada saat menjelang Idul Fitri. Dan membayar zakat ini bisa dilakukan pada malam ini dan juga bisa dilakukan pada hari kemarin dan terakhir sampai kita menjelang sholat Idul Fitri besok hari. Idul Fitri tanpa zakat fitrah kurang sempurna. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan tanpa zakat fitrah juga kurang sempurna. Karena sesungguhnya fungsi dari zakat fitrah itu adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Yang kedua adalah kita harus saling memaafkan. Dan orang yang utama dan pertama yang harus kita awali, kita minta maaf dari beliau adalah orang tua kita. Bisa orang tua kandung, bisa orang tua sosiologis. Artinya orang tua kandung adalah orang tua yang telah melahirkan kita. Manakala orang tua kita sudah tidak ada karena dipanggil oleh Allah, maka kita harus mendatangi kakaknya, adiknya dari orang tua kita dengan tujuan yang sama, yaitu kita mohon maaf atas beberapa kesalahan yang telah kita lakukan. Begitu juga orang tua sosiologis, orang tua berupa guru kita atau orang-orang yang menasihati kita, itu juga kita datangi di awal-awal pertemuan ini untuk meminta maaf. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri orang lain itu kesalahan pasti akan muncul di setiap saat dan di setiap waktu. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Yang ketiga adalah kita harus senantiasa mengucapkan takbir, melantunkan takbir, tahlil, dan tahmid yang seperti Pak Abu tadi sudah mengawalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Lantunan-lantunan takbir, tahlil, dan tahmid itu selalu kita lantunkan mulai tadi matahari tenggelam sampai besok pagi menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya adalah besok pagi kira-kira pada jam 6 kita harus berduyun-duyun menuju lapangan tempat sholat Idul Fitri. Tapi jangan lupa kita harus tetap menjaga prokes kesehatan karena kita masih berada pada masa pandemi COVID-19 hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Rasulullah mengatakan dalam satu hadisnya bahwa pada saat kita akan menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama adalah perut harus kita isi. Artinya boleh kita makan terlebih dahulu. Apakah itu makan-makan berat yang mengenyangkan atau makanan-makanan kecil agar supaya perut sudah ada isi. Ini sebagai tanda bahwa hari ini bukan Ramadan lagi, tapi hari ini adalah sudah Syawal. Kita harus membiasakan kembali berbuka atau membiasakan makan pada siang hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika berangkat ke lapangan dan ketika pulang dari lapangan, diupayakan kita mengambil jalan yang berbeda. Tapi ini sesungguhnya adalah amalan-amalan sunnah. Jika memang memberatkan terhadap diri kita, itu tidak masalah. Tapi jika masih ada waktu dan tempat untuk kita pulang, kita kembali dengan jalan yang berbeda, alangkah bagusnya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu. Berikutnya adalah kita harus menggunakan wangi-wangian dan pakaian-pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus bukan pakaian yang baru. Sesungguhnya yang diminta oleh Rasulullah bukan pakaian yang bagus, tapi iman yang bagus. Iman yang terbaik, karena iman yang sudah diikuti dengan beberapa amalan-amalan di dalam bulan Ramadan tersebut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya adalah setelah kita masuk pada bulan Syawal, yang sangat penting adalah kita harus menjaga, kita harus memelihara nilai ketakwaan yang sudah kita raih, nilai Idul Fitri yang sudah kita peroleh itu. Jangan sampai kita kendor kembali pada saat kita melaksanakan di bulan Syawal ini. Pada saat bulan Syawal ini kita harus menjaga dan meningkatkan yang namanya ketakwaan itu. Dengan cara apa? Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan cara melakukan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa sunnah 6 hari Syawal itu bisa dilakukan pada hari kedua, yaitu Syawal hari kedua sampai seterusnya 6 hari itu. Bisa juga dalam satu Syawal itu, satu bulan itu kita bisa melakukan 6 hari, bergantung kemampuan kita dan kesiapan kita. Sebab mungkin ya kadang-kadang pada bulan Syawal ini tamu banyak ke kita masih puasa, alangkah bagusnya kita membatalkan dan kita mungkin bisa mencari tempat atau waktu yang lebih longgar. Itulah sebabnya sehingga puasa sunnah Syawal ini bukanlah dan janganlah menjadi sesuatu yang memberatkan. Yang penting 6 hari dalam bulan Syawal bisa berturut-turut dan juga bisa kita mengambil hari-hari yang longgar menurut kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang nilai-nilai ketakwaan yang harus kita jaga selepas kita melepas Ramadan yang kemarin itu, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 134. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fid-dharra'i alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah suka berinfak, suka berderma, suka memberikan kepada orang lain hal-hal yang bermanfaat bagi mereka, baik memberikan pada waktu longgar maupun pada waktu sempit, pada waktu kita punya maupun pada waktu kita tidak punya. Ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, maka berikanlah kepada mereka. Karena nilai kebaikan bukan terletak pada besar kecilnya apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, tapi niat dan keikhlasan kita yang akan dinilai oleh Allah dari amal yang kita lakukan itu. Yang kedua adalah mampu menahan amarah, mampu menahan marah. Jadi mampu menahan marah itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan diri, mampu mengendalikan emosi. Karena apa? Ramadan kemarin telah membentuk kita dengan menahan diri supaya tidak makan, tidak minum, menahan diri supaya kita tidak melakukan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa. Maka di dalam Syawal ini sudah terbentuk perilaku itu, yaitu menahan amarah. Yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, kalau kita minta maaf atas kesalahan diri kita, itu rasa-rasanya adalah sesuatu yang biasa, wajar. Tetapi kita memberikan maaf kepada orang lain itu sangat sulit. Tetapi bagi orang-orang yang bertakwa, hal itu rasa-rasanya tidak ada kesulitan. Karena setiap hari kita telah terbiasa menahan diri, telah terbiasa mensucikan jiwa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Dan yang keempat menurut Rasulullah adalah berhati-hati di dalam bersikap dan di dalam berperilaku. Jadi orang-orang yang bertakwa itu perilakunya, ucapannya pasti baik,
Ketika ucapannya baik, akan mengandung maslahat bagi orang lain, akan menenteramkan orang lain. Karena apa? Karena orang-orang yang bertakwa itu adalah sudah dilatih untuk melakukan introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sehingga setiap perilaku, setiap ucapan tidak hanya sekedar dia lakukan menurut apa yang dia inginkan, tapi dia akan lakukan menurut apa yang Allah inginkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekelumit tentang menjelang Idul Fitri yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Idul Fitri sekaligus memperoleh hari raya, yaitu dengan cara-cara yang saya sampaikan di depan tadi itu. Anak-anakku sekalian dan ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya secara pribadi Mahfud Asrofi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini saya membimbing, saya membina, saya melatih anak-anakku yang saya cintai ini ada kekurangan dan ada kealpaannya. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.